penelitian yang topik yang rumus besar sampel yang paling banyak dipakai, saya rasa mahasiswa di sini karena sifatnya kategori-kategori. Contohnya, efektivitas pemberian betanekol pada pasien operasi histerektomi radikal untuk mencegah autoimmune bladder cancer. Ya, soalnya rumusnya kan paling panjang kan. Tapi sebenarnya yang perlu saya cari ini hanya nilai ini nih. Nilai P1 dan P1 dan P2. Ini yang mesti difokuskan dalam penelitian seperti ini. Karena kalau dapat P1, kalau udah dapat nilai P1, Q1-nya gampang. Q1 sama dengan 1 kurang P1. Q2 di sini 1 kurang P2. P besar sini P1 tambah P2 bagi 2. Q sini Q1 tambah Q2 bagi 2. Sudah. Dan suruh cari P1, P2. Nah, yang mesti suruh pahami adalah P1 itu apa sih? P1 itu proporsi pada kelompok kasus. Kalau P2 proporsi yang terekspos pada kelompok kontrol. Ya. Ini berapa nilai? Misalnya ini 80% yang pada kelompok yang autoimmune bladder cancer, pada itu berapa persen? Ya. Dan nanti saudara perlu membuat tabel 2x2 seperti ini ya. Kita ini kelompok yang terekspos, kelompok counter outcome ya. Pak, bagaimana Pak? Kalau penelitian saya referensi sebelumnya kita ada 3x3 kelompok. Ya saudara nanti buat kira-kira ada 3 kelompok itu, misalnya ada yang kelompok yang misalnya stres, ringan, sedang, berat. Saudara bisa gabungkan tuh yang bagian terekspos ini. Bagian terekspos ini kan saudara bisa pakai yang ini yang berat, yang stres ya, misalnya stres. Ini yang bagian yang dianggap kontrol, mungkin yang sedang plus ringan. Atau saudara bisa juga ini yang berat, yang stres berat plus sedang dimasukin kelompok yang ini, yang di sini, yang bagian yang ringan versus yang ringan ya. Jadi dibagi di 2 kelompok. Sama outcome, sama kategori ada outcome saya, outcome derajat penyakit yang ringan, sedang, berat. Saudara bagian ini yang kelompok yang sakit atau yang kontrol, atau ini yang high, yang berat, yang ringan. Ya. Contoh ya. Hubungan antara IMT kanker dengan kanker paru. Ini penelitian anak 2013 ya. Jadi masuknya ke IMT, dia ukuran bentuk kategori kanker CA paru juga sama diukur bentuk kategori. Dia rumusnya pakai besar seperti ini ya. Yang perlu dicari apa? Nah, Z alpha ini kan udah tentuin. Z alpha yang di sini pakai Z alpha dapat 1,94, Z beta ini Z alpha, Z beta ditentukan sendiri oleh peneliti ya. Yang perlu saya cari hanya P1 dan P2. P1 dapatnya 0,67, P2 nya 0,43. Oke. Dapat sampelnya minimal 84. Nah, saya kasih penjelasan lebih detail seperti ini. Contoh ya. Ini misalkan ya. Ya, contoh penelitiannya hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan ya. Saudara kan membagiannya exposure outcome-nya. Nah, kalau penelitian saudara pakai analitik komparatif kategori kerja berpasangan, saudara perlu cari P1. P1 proporsi pada kelompok kasus yang terekspos pada kelompok kasus. Kalau P2 dari kelompok yang kontrol berapa banyak terekspos. Saudara buat tabel 2x2 seperti ini ya. Kalau kira-kira di sini P1 yang mana P1? Ingat ya, P1 adalah dari kelompok yang kasus berapa banyak terekspos. Kasus di sini apa? Pengetahuan buruk ya? Pengetahuan. Ya, dari orang yang pengetahuan buruk berapa banyak pendidikan kurang yang tidak lulus SD? Itu 67 bagi 100. Kemudian ini yang P1. Ingat ya, yang terekspos pada kelompok kasus. Kalau P2 di sini dari kelompok kontrol
berapa banyak yang terekspos. Terekspos juga ya. Dari kelompok orang yang berpengetahuan baik, berapa banyak yang pendidikan kurang pada SD? 0,43. Ya. Kalau ini penelitiannya, kalau sifatnya case control, coba lihatnya ke bawah. Tapi kalau penelitiannya sifatnya cross-sectional atau cohort, coba lihatnya yang ke samping. Ya, ini contoh ya, contoh ini mungkin contoh ini lebih jelas nih. Aktif fisik dengan dispepsia. Ya. Ini orang yang dispepsia, ada yang non dispepsia, ya. Ini outcome ya. Yang positif, yang negatif. Kemudian ini exposure-nya. Kan yang dianggap yang exposure yang positif adalah kalau dia aktivitas rendah. Kalau dia punya aktivitas yang tinggi atau sedang, dia masuk sebagai kontrol. Nah, kalau penelitian seperti ini, kalau di penelitiannya case control, kita lihat P1-nya ke samping ya. Jadi dari 100, 67 per 100. Kalau P2-nya, kontrol ya, proporsi kelompok dari 100, 43 per 100. Kalau di penelitian yang cross-sectional atau cohort atau eksperimental, maka ke samping. Ya. Jadi dari 110 orang yang punya IMT kurang daripada 18,5, berapa banyak kena sehat paru? 7. Ya, saudara nanti hitung berapa angkanya berapa. Kemudian pada ini P1. P2-nya juga sama. Dari 90 orang, sebaik 33 orang. Ini untuk penelitian cross-sectional atau cohort atau eksperimental. Ingat ya, P1 definisi adalah proporsi yang dari kelompok yang kasus P1, berapa banyak yang terekspos. Soalnya P1 maksudnya adalah dari kelompok yang kasus, berapa banyak yang punya exposure positif. Kalau P2 dari kelompok kontrol, berapa banyak yang terekspos. Ya. Nah, saudara dapat data dari mana? Ya, saudara cari referensi kan. Misalnya contoh penelitian ini, dia ambil referensi dari jurnal ini, previous study atau reference ya. Ambil studinya, kalau bisa ambil studi paling mirip ya. Paling mirip, paling mendekati penelitian yang dengan populasi saudara. Contohnya, kalau saudara penelitian pada orang Indonesia, pada mahasiswa, ambillah, kalau bisa penelitian juga dari Indonesia juga sebagai referensinya. Karena punya karakteristik semakin homogen, makin bagus. Atau kalau nggak ada, ambillah dari negara-negara Asia Tenggara, negara Malaysia, negara Singapura, yang mungkin dianggap punya kemiripan dengan karakteristik populasi akan saudara teliti. Kalau nggak ada, ambillah penelitian yang dari luar lah. Ya, dari Asia lah. Kalau nggak ada Asia, ya udahlah. Yang mana yang paling ada di dunia ya. Kan dapat datanya, saudara lihat di bagian P1, P2-nya akan kelihatan di bagian result and discussion, contohnya ya. Nah, karena ini kan ada tabel, ya, bukan tabel OR atau apa ya, bukan ya, tapi saudara cari tabel dari kelompok yang P1, P2, misal contohnya. Sebentar ya, nanti saya jelasin dulu ya. Jadi kalau misalnya penelitian ini, kalau misalnya penelitian ini hubungan antara formal smoking dengan kasus sehat paru, ya, saudara lihat ya. Dia kan dapat angkanya ini kan. Ada beberapa angka yang kasih persentase, ada beberapa yang dikasih angka seperti ini. Kalau saudara pakai angka yang persentase, saudara gampang, enak nih, saudara teliti. Tapi kalau saudara dapat angka yang berupa angka, juga apa, saudara buatlah tabel 2x2. Misalnya 41, saudara lihat ya. Ini berapa banyak yang dari ini saudara masukkan ke dalam tabel 2x2 ini. Saudara cari P1, P2-nya. Contohnya, ini kan overall yang cases control kan. Ini never smoking 23 dibanding 35 kan. Ya kan? 23 banding 35. Kemudian formal smoking 28, 27. Jadi P1, P2 sini berapa kira-kira? Ingat ya? P1 sini apa? Proporsi yang terekspos pada kelompok kasus. P1 itu kasus. Dari kelompok kasus berapa yang terekspos positif. P2 itu dari kelompok kontrol berapa yang terekspos positif. Jadi kalau sini P1, P2, P1 sini berapa? 28. 28 per? 51 ya, Dok. Iya.
Kalau penelitian dia cash control, ya 28 per 51. Kalau di penelitian dia ya kalau cash control ya, kalau DP2 sini pada dari 62 berapa banyak yang terekspos positif? 27 dibagi 62. Kalau di penelitiannya cash control. Tapi kalau di penelitiannya kalau penelitian pakai cross sectional, penelitian pakai cohort, pakai eksperimental, maka ini ke samping. P1 di sini adalah 28 dibagi 55. Kalau P2 di sini adalah 23 dibanding 58. Oke, contoh nih, contoh ya. Penelitian hubungan antara pola makan, makanan berserat dengan kejadian kanker usus. So, lihat kan, ini kan penelitian ada makan. Ini kan sebagai terekspos kan. Kalau dia nggak makan sayur, maka risiko tinggi. Kalau dia makan sayur sebagai kelompok kontrol. Kanker usus yang positif dan tidak. P1 berapa sih kalau dari penelitian ini? Kalau misalnya di penelitiannya cash control. Berapa, saudara? 29 per 59. Ya. P2-nya? Ini ya. Kalau di cash control, kalau penelitian dia P2-nya? 86 per 130, Pak. Betul. Perhatikan ya, di sini ini agak sedikit tricky ya. Kalau penelitiannya pakai cross sectional, cohort, atau eksperimental, maka P1 di sini adalah 29 per 115. ya, ke samping ya. Sama P2-nya? Tiga 30 per 74 ya. 74. Oke. Nah, ini sudah terjawab nih ya. Oke, ini contoh yang lain. Kalau hubungan antara makan berserat dengan kanker usus, ya sudah gambarkan tabel 2 ke 2. Nah, sekali lagi ya, nanti mungkin saudara akan baik yang tanya nih, Pak, kalau penelitian saya eksperimentalnya, exposure-nya ada 3 kelompok nih. Ada yang makan sayurnya, ada yang sering, sedang, jarang, dan tidak pernah. Nah, bagaimana saya membagi kelompok terekspos? Nah, saudara boleh nih, saudara bagi, kan harusnya ada 3 kelompok contohnya nih. Ini makan sayur, makan serat nih. Makan serat, saudara bagi ada kelompok yang apa namanya? Ini mungkin kelompok yang sering, jarang, atau ini sering kan kadang-kadang ya. Kan ada di kelompok nih, 1, 2, 3. Nah, saudara nanti masukin sini boleh nih masukin ini based on teori. Kalau penelitian ini ada makan serat dari kelompok, kalau based on teori, kalau dianggap kelompok yang terekspos tinggi, yang termasuk yang mana? Apakah ini masuk yang jarang, plus, kadang-kadang, boleh dibandingkan yang anggap yang sering itu di sini. Ya, boleh versus ini. Jarang plus kadang-kadang versus sering. Atau boleh juga nih, jarang versus kadang-kadang plus sering. Tahu dari mana, Pak? Ya, nanti dari referensi. Kalau misalkan sudah dipaksa untuk membagi dari dua kelompok, nanti kira-kira pembagiannya masuk kelompoknya mana? Ya. Itu ya. Oke, ini ya, contoh yang lain penelitian seperti makan sayur dengan good looking ya. Dulu saya pernah bikin tabel seperti ini ya. Nyata eating kids food, suruh bagi yang eating kids food dengan yang vegetable. Berapa bad looking, good looking. Kalau penelitian di sini P1 sini berapa? P1 sini kalau penelitian kalau case control, coba kita latihan sebentar. P1 sini berapa P1? 29 per 25. 24 per 25 ya. Sudah paham ya?
Nanti saudara penting ya, ini paham ya, ini tricky nih, saudara kalau nggak paham, saudara nanti P1, P2 nanti tanya, Pak Ferry ada waktu untuk tanya jelasin P1, P2 enggak? Ya, P2 berapa? 6/10, Pak. Betul ya? Kalau penelitian yang pakai cross-sectional, kemudian cohort, dan lain-lain, maka pakai P1-nya 24/30. P2-nya 1/5. Ya, pastikan ya, kalau saudara gambar tabel seperti ini ya, ini exposure di bawah ya, outcome di atas ya, jangan dibalik ya. Pak, boleh nggak kita balik exposure outcome di bawah, terus exposure di atas? Ya boleh, nanti saudara takutnya nanti penamaan variabel beda lagi ya. Ingat ada A, ada B, ada C, ada D. Kalau untuk yang P1 pada ini ya ke samping, cross-sectional ke bawah, case control. Kalau cross-sectional ke samping. Contoh lain lagi ya, kita ingin melakukan, seorang peneliti ingin melakukan uji klinis apakah ada perbedaan efektivitas obat baru dengan obat standar terhadap penyakit X. Proporsi kesembuhan dan obat standar adalah 0,5 dan beda klinis yang bermakna adalah 0,1. Kemudian dia pakai arah tutel, dua arah, pakai alfanya. Oh, dia pakai alfa 5%, powernya 0,8, berapa subjek ini diperlukan. Oke, P1, P2 dapat dari pustaka, atau kalau saudara nggak tahu nilai P1 atau P2, boleh juga ya. So tanya by expert ya. Kalau nggak ada by expert, maksudnya gini, dari by expert itu gimana nih? Kalau saudara cari dari referensi yang ada, apalagi penelitian saudara baru, saudara boleh namanya educated guess ya. Pakai asumsi. Sekali lagi asumsi mesti ada dasarnya ya. Misalnya kira-kira ada 100 orang yang makan makanan pedas, berapa banyak yang akan jadi diare di hari itu? Ya saudara kira-kira sih, kalau nggak punya data ya. Oke, nanti saudara tulisnya seperti ini ya. Ini rumus ini udah. Nah ini bedanya ini di sini hanya besar ketidaksesuaian. So lihat ada exposure-nya bentuknya. Ini outcome. Ini ada tabel A, B, C, sama D. Besar ketidaksesuaian itu ini nih. B dikurang C. Udah itu aja.